Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Semoga semua yang hadir di tempat ini dianugerahi sehat walafiat, sehat lahir batin, selamat dari segala dosa, selamat dunia akhiratnya. Mari kita bersyukur atas semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, dihidupkan, disehatkan, dicukupkan rezeki kita, diijabahi doa-doa kita, dituruti apa yang menjadi keinginan kita, dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Mari kita berterima kasih kepada Allah melalui ketaatan kita. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji asma-asmanya. Kita akan berusaha mengenal Allah semampu kita. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenali seberapa hebatnya Allah, betapa sempurnanya Allah. Karena cinta kepada Allah tidak mungkin kita raih tanpa kita mengaguminya. Kita nggak mungkin kagum pada Allah kalau kita tidak mengenalnya. Mengkaji Asmaul Husna tujuannya untuk mengenal Allah lebih jauh, supaya kita kagum kepada kehebatannya dan agar tumbuh rasa cinta kepadanya. Maka semoga tidak bosan untuk mengikuti materi-materi ini. Mengenal Allah selain melalui asmanya juga bisa kita lakukan lewat membaca firman-Nya, mengkaji penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa menyampaikan risalah untuk kita semuanya, sehingga kita dapat menikmati firman Allah, dapat tahu sabda-sabdanya, dapat tahu nasihat-nasihatnya, sehingga menjadi petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Siap Bunda untuk kajian pagi ini? Baik. Hari ini kita sudah masuk asma ke-72. Sudah banyak dan hampir selesai ya. Asma ke-72 dan 73 ini kita barengkan oleh karena terkait. Awal dengan akhir itu terkait. Jadi al-awal itu asma ke-72, lalu al-akhir ke-73. Kita sebagai orang Indonesia sudah tidak asing dengan kalimat awal dan akhir, ya. Awal itu yang pertama, akhir itu yang terakhir. Tanpa dijelaskan kita sudah mengerti apa makna awal dan akhir. Tetapi yang kita harus pahami, jika awal dan akhir ini menjadi asmanya, itu yang masih perlu dijelaskan. Kalau istilah awal akhir sendiri secara kebahasaan, kita orang Indonesia dan kita tahu apa itu awal dan apa itu akhir, ya. Di dalam Al-Qur'an kata ini ditemukan hanya satu kali saja. Di dalam Al-Qur'an surat ke-57 ayat 3, nanti sekaligus ayat ini mencakup 4 asma. Nanti al-awal, al-akhir, ad-dhahir, al-batin. Itu nanti sudah tercakup dalam satu ayat ini, ya, atau dengan kata lain, satu ayat ini mengandung 4 asmaul husna. Silahkan yang membuka Al-Quran digital
untuk dilihat, akan dibacakan oleh pengurus surat ke-57 ayat 3. Silakan. Ayatnya pendek, isinya padat, mengandung 4 asmaul husna langsung. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Langsung 4 asma yaitu ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dhahir, dialah yang batin. 4-4-nya kita adopsi kok ke dalam bahasa Indonesia. Kita punya istilah, kalau dhahir batin jadinya lahir batin ya. Kalau awal akhir kita semua pakai ya, awal akhir ini. Wa huwa bikulli syai'in alim. Alim itu maha mengetahui, jadi dan dia itu maha mengetahui segala sesuatu. Lumayan banyak ulama yang memahami asma ini. Di sini ada 5 ya, saya tuliskan ada 5 atau 6. Ada 5 ya. Ada 5 pendapat ulama untuk menjelaskan tentang asma ini. Yang pertama, kita mulai dari penjelasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali, sahabat Nabi, itu menjelaskan asma ini. Allah, Tuhan yang kita sembah itu, Dia itu al-awwal, maksudnya yang baginya tidak mengenal istilah sebelum. Buat Allah nggak ada istilah sebelum. Atau dengan kata lain, Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, gampangnya, Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Pertanyaan saya, sebelum kita ada, apakah ada makhluk lain? Pertanyaan saya dijawab, ada dong. Sebelum kita ada, apakah ada makhluk lain? Ada. Kalau ditanya sebelum saya ada, kan ada ibu saya dulu, betul? Karena saya lahir dari ibu saya. Sebelum ibu saya ada enggak makhluk lain? Ada, nenek saya. Terus sampai manusia pertama siapa? Adam. Oke, sebagai manusia pertama Adam. Pertanyaan saya, apakah sebelum Adam ada makhluk lain? Ada dong. Adam itu dicipta sesudah alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada. Sebelumnya adakah makhluk lain? Ada. Makhluk itu banyak. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada jin, ada malaikat, ada alam semesta jagat raya ini. Kita itu terakhir. Kita dicipta, bumi ini sudah ada, malaikat sudah ada, jin sudah ada, hewan sudah ada. Ya, kalau kita sebelum kita ada sudah ada yang lain, betul? Nah, kalau Allah al-awwal itu dia sudah ada sebelum yang lain ada. Kita kan
sebelum kita banyak sekali makhluk yang sudah dicipta. Jadi Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan tidak mungkin untuk Allah itu istilah sebelum. Sebelum Allah siapa? Nggak mungkin. Sebelum Allah tidak ada. Kalau sebelum kita ada. Ya, saya ulang. Dia yang awal, yang bagi Allah tidak mengenal istilah sebelum, sehingga mustahil ada sesuatu sebelumnya. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat. Pertanyaan saya, kalau kita ada, apakah ada yang menciptakan? Ada. Tapi kalau Allah ada nggak yang menciptakan? Nggak ada. Dia ada dengan sendirinya. Kalau kita ada, butuh diadakan. Dipahami? Baik. Hebat nggak Allah kalau begitu? Hebat. Nggak kenal istilah sebelum, dia the first, yang pertama, maka disebut dia al-awwal. Kalau buat Allah nggak mengenal istilah sebelum. Sebelum Allah ada siapa? Nggak ada. Selain Allah mengenal nggak istilah sebelum? Mengenal. Sebelum kita lahir ada ibu, sebelum ibu lahir ada eyang, sebelum eyang lahir, yuk ada terus sampai Adam sana. Terus dia yang akhir, maksudnya baginya tidak ada istilah sesudah. Sesudah Allah ada siapa? Enggak ada, karena dia yang terakhir. Sampai nanti alam semesta hancur, makhluknya habis, Allah tetap ada. Dia akhir, Allah kekal setelah semua musnah. Selain Allah semua musnah, yang tidak musnah hanya. Hebat gak? Hebat. Sebelum Allah nggak ada apapun, dan Allah al-akhir itu Allah kekal. Sesudah semua hancur dan habis, Allah tidak mengenal hancur. Kalau kita ini mau sombong, apa yang mau disombongin? Kita ini bisa berubah. Yang tinggi bisa memendek, yang kurus bisa jadi gemuk, yang sehat bisa jadi sakit, yang hidup bisa mati, yang happy bisa sedih. Kita ini mengalami perubahan. Yang mau kita sombongkan apa? Maka yang pantas sombong itu cuma Allah. Wong kita itu adanya kita aja butuh diadakan. Betul nggak? Nah, kita ada aja butuh diadakan. Apa yang mau disombongkan? Kalau Allah ada, nggak butuh diadakan. Dia dengan sendirinya ada. Mudah ya, nomor 1 ya. Baik, nanti mirip-mirip kok. 2. Imam Khattabi. Awal itu berarti mendahului segala sesuatu. Kalau Allah itu mendahului, kalau kita malah diduluin, ya enggak? Kita banyak yang duluin kita. Dalam hal penciptaan lebih banyak yang mendahului kita. Kita lebih terakhir, ya toh? Tapi kalau kita ini nanti binasa, ada yang masih kekal, itu Allah. Yang ada, Allah itu yang ada dan sudah ada sebelum makhluk ada. Ini butuh konsentrasi memang ya. Katanya mau kagum sama Allah. Allah tuh zat yang luar biasa. Dia itu sulit dijangkau oleh akal pikiran kita, tapi dia mengenalkan dirinya lewat asmanya ini. Kalau pengen tahu hebatnya aku, kata Allah, aku itu al-awwal dan al-akhir. Ya, tidak ada yang mendahului aku. Jadi Allah itu sudah ada sebelum yang lain-lain itu ada.
Kemudian kalau al-akhir, yang masih tetap ada setelah makhluk binasa. Mirip ya dengan yang tadi ya. Nah, kalau kita ini kan tinggal antre kapan binasa, kita tinggal antre kapan mati, karena kita tidak mungkin tidak mati. Setuju? Setujulah. Kita ini nggak mungkin nggak mati. Yang tidak mati hanya Allah. Maka dia pantas dipuji, dia pantas sombong, dia layak dimuliakan karena kehebatannya. Bayangkan nggak bisa mati loh. Setelah semua mati, itu al-akhir. 3. Menurut Imam Baihaqi, kalau al-awal itu keberadaannya tidak kenal permulaan. Kalau saya tanya Bunda, kapan awal Bunda lahir ke dunia? Bisa dijawab? Bisa no, kan ada tanggal lahirnya. Berarti buat kita ada istilah permulaan enggak? Iya. Terus kalau saya tanya seseorang itu, kapan nanti dia terakhir menghuni bumi? Bisa dijawab enggak? Nanti kan setiap orang bisa dijawab. Yogur kita kan belum mati, belum bisa jawab. Tapi bahwa seseorang itu ada toh kapan pertama menghuni bumi dan kapan terakhir meninggalkan bumi, bisa dijawab enggak? Bisa. Buat kita ini mengenal awal dan akhir. Karena kalau buat Allah enggak kenal istilah kapan. Allah pertama-tama nongol kapan ya? Enggak kenal istilah itu. Makanya Imam Baihaqi berpendapat awal itu keberadaannya tidak kenal permulaan. Pokoknya Allah itu ada aja dengan sendirinya. Tidak kenal awal akhir ya. Akhir itu keberadaannya tidak ada akhirnya, kekal abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan mati kecuali Allah. Maka bergantunglah kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada sesama, yang kita gantungi kui mesti mati. Tetapi bergantung kepada Allah adalah sikap yang tepat, karena Allah tidak mungkin mati. Ketika anak menangis karena orang tuanya yang dijadikan sebagai tempat bergantung itu meninggal dunia, anak sedih. Dia berpikir, aku bergantung pada siapa? Ya. Ketika seorang istri ditinggal mati suami, karena dia di dunia meyakini suamilah tempat bergantungnya, tempat minta uang, tempat menyandarkan segala kesedihan, tempat curhat. Suaminya wafat, sedih karena di dalam hatinya yang dijadikan tempat bergantung adalah suaminya. Seorang karyawan yang bersandar pada pemilik perusahaan, ketika perusahaannya bangkrut, maka orang ini akan menangis, stres, gila bahkan. Kenapa? Karena hatinya bersandar pada manusia. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah itu tidak pernah mati. Dan Allah itu tidak pernah enggak ada. Ya selalu ada dan terus ada dan tidak pernah enggak ada. 4. Menurut Zujaji, mirip-mirip ya. Allah itu awal karena memang dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia akhir karena hanya dia yang tersisa ketika segalanya telah binasa. Mengimani asma ini, awal akhir ini harusnya menumbuhkan rasa optimis kita kepada Allah ketika kita meminta apapun, ketika kita memohon pertolongan apapun.
Karena Allah telah menyatakan dirinya, aku selalu ada dan tidak pernah binasa. Ini nanti yang bicara keimanan kita masing-masing, ya enggak? Karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata kasat kita ini. Jadi ini yang bicara adalah keimanan. Ya, saya lanjutkan saja 5 biar enggak kelamaan. Menurut Imam Ghazali, yang awal maksudnya menjadi awal bila dibanding dengan yang lain. Kalau kita mau mengatakan awal akhir itu biasanya bisa dijawab dengan perbandingan, ya enggak? Dari yang rawuh sebanyak ini pastikan ada toh yang pertama sekali, terus sesudah yang pertama tadi mesti ada urut-urutannya datang ke sini tadi. Ada dikenal istilah pertama dan terakhir karena menggunakan perbandingan, ya. Nah, yang akhir itu menjadi akhir bila dibanding dengan yang lain, ya. Jadi kalau yang datang tadi nomor 15 dengan 16, ya mestinya yang 16 itu lebih akhir daripada yang 15. Gitu aja kalau dibuat perbandingan. Saya kira perbedaan ulama tadi itu tidak terlalu, ya, tidak terlalu merubah esensi, hampir semuanya itu sama. Maka kata kuncinya adalah Allah al-awwal, dia itu sudah ada sebelum yang lain-lain ada. Al-akhir adalah dia tetap ada setelah semuanya tiada. Gampang diingat? Baik, ya. Biasanya kalau seseorang itu kehilangan sesuatu atau sesiapapun, ya, terus rasanya drop, ya, pesimis dan lain sebagainya. Asma ini kalau kita memanggil Allah dengan asma ini, maka dapat menumbuhkan semangat, ya, optimisme di dalam diri kita. Tenang, Allah ada kok, ya. Coba kalau kita lihat korban tsunami Aceh, Palu, ya, Banten kemarin itu, ketika seorang anak sudah kehilangan semua keluarganya, bapak ibunya, saudaranya, tinggal sebatang kara. Coba kalau dia tidak dikuatkan imannya dengan ini, maka dia bisa putus asa, gak punya siapa-siapa lagi sebagai tempat bersandar. Maka asma ini bisa meningkatkan kekuatan untuk tetap semangat menjalani hidup. Toh umpama bapaknya hidup, yang menghidupkan bapaknya itu juga Allah toh. Nah, maka penting ya suatu saatlah kita sharing dengan korban-korban bencana ini, terutama mereka yang kalalah itu sebatang kara itu loh. Kok kamu bisa eksis, ya? Dulu umur 6 tahun keluarga hilang semua, sekarang kok sudah dewasa, ya, kok bisa kuat, ya? Itu bagaimana? Memang sih kalau mungkin didatangkan psikolog, ya, psikiater, macam-macam, tapi sebetulnya ilmu ini sudah ada di dalam agama kita. Kalau kita mengenal Allah dengan seksama bahwa Allah itu al-awwal, al-akhir, al-dhahir, al-batin, kita itu tidak akan pesimis. Ada yang jagain kita kok. Kalau Allah tuh hanya nolongin kita hidup, itu mudah. Uang menghidupkan yang mati aja bisa kok, apalagi cuma memberi pertolongan atas kesulitan kita. Kan cerita-cerita kejadian-kejadian luar biasa dalam musibah yang terjadi itu warna-warni, ya. Itu kita penting juga menyimak loh Bunda. Ketika seseorang selamat karena hanya berpegang pada satu ranting, ya, selamat 2 hari di atas kasur yang ngambang-ngambang di air, ya, selamat mungkin di atas genteng, itu menunjukkan bahwa Allah ada.
Allah itu ada. Kapanpun berdoa Dia ada. Kapanpun kita memanggil namanya Dia ada. Kapanpun kita butuh pertolongannya Dia ada. Mendengarkan seluruh curhatan kita, mengabulkan doa-doa kita. Al-Mujib sudah lewat toh Bunda, ya, yang maha mengijabahi doa. Jadi teori ini kalau tidak masuk ke dalam hati, maka tidak akan memberikan bekas apa-apa dalam perilaku kita, juga keimanan kita, ya. Maka asma ini sesudah kita mengerti, langsung saja dimasukkan ke dalam hati agar menguatkan iman. Langsung ya kepada keteladanan. 1. Memperhatikan dan menghayati pesan-pesan Allah yang menggunakan kata awal dan akhir. Di Quran cukup banyak. 2. Percaya sepenuhnya bahwa Allah itu esa, tiada duanya, hanya Dia yang hebat, hanya Dia yang maha kuasa, hanya Dia yang sempurna, tidak ada yang lain. 3. Hendaknya kita banyak melakukan amal sehingga menjadi teladan utama. Awal, kalau kita nggak bisa dong untuk yang pertama, wong kita udah diakui makhluk kesekian kok ya. Kita setidaknya berprestasi sehingga menjadi unggul. Kalau bisa gini, oh itu loh orang yang pertama menemukan listrik, orang yang pertama menemukan ya apa resep brownies misalnya, orang yang pertama. Gimana kita berusaha menjadi orang yang pertama lah, orang loh ya, kita levelnya level orang ya, bukan level Tuhan. Kita dimotivasi untuk menjadi yang pertama, termasuk tadi hadir ke tempat ini menjadi yang pertama, kan begitu. Termasuk ketika sholat menjadi yang pertama, ketika berinfak menjadi yang pertama, ya, yang pertama itu nanti kaitannya dengan fastabiqul khairat. Cerita Abu Bakar dan Umar sudah tahu toh tentang fastabiqul khairat ya. Abu Bakar ini selalu mendahului teman-temannya dalam berbuat baik, ya. Ketika Umar itu akan menyantuni seorang nenek tua sebatang kara, melihat kondisinya memang butuh pertolongan. Umar itu ketika pergi ke rumah nenek ini ternyata dilihat kok rumahnya sudah bersih, meja makan sudah terisi makanan, ya, neneknya sudah bersih. Umar penasaran, siapa yang melakukan ini semua? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Umar baru kepingin Abu Bakar wis dhisik. Ya. Nah, ini dalam banyak persoalan. Ketika selesai sholat subuh, Nabi bertanya, siapa yang sepagi ini sudah menengok orang sakit? Saya ya Rasul. Abu Bakar meneh. Siapa yang sudah sedekah? Saya ya Rasul. Abu Bakar lagi. Abu Bakar selalu menjadi yang pertama menyangkut kebaikan, ya. Be the first, ya. Jadilah yang pertama untuk perkara apa? Kebaikan, ya. Di tempat kita fastabiqul khairat ini rasa-rasanya masih sulit dilihatlah di mana-mana. Sidang sholat Jumat aja bahkan ada yang sengaja ketika khotib tuh khotbah kan corongnya tuh kedengaran suaranya ya, banyak yang lah kayak masih khotbah nunggu entar nek wis komat gitu, karena ngantuk ngrungokke khotbah, padahal khotbah itu rukun gitu loh. Bahkan ada yang habis komat lari-lari ke masjidnya ya. Nah, ini bagaimana mau meneladani asma ini menjadi yang pertama, ya. Lagi
4. Menjadi orang yang paling awal memasuki masjid untuk mengabdi kepada Allah, dan ini juga untuk amal-amal kesolehan yang lain. 5. Masjid dalam arti bangunan khusus untuk sholat, dan masjid juga dalam arti pentas bumi ini sebagai arena untuk sujud. Masjid secara kebahasaan memang tempat untuk sujud, tapi bukankah bumi Allah semua dihalalkan untuk kita bersujud? Sehingga jadilah yang pertama untuk semua amal-amal soleh. Ya, jangan kepingin jadi yang terakhir kalau itu menyangkut keimanan, keteladanan, ya. Ini untuk al-awal dengan al-akhir, silahkan. Kalau mau digunakan untuk berdoa, ya sebut nama Allah, ya Allah, ya awal, ya. Jadikan aku orang yang selalu pertama untuk berbuat baik. Bagus. Ya Allah, ya awal itu. Makanya ada as-sabiqunal awalun, ya, golongan yang besok pertama-tama masuk ke dalam surga. Ya, mengapa mereka pertama-tama masuk ke dalam surga? Ya otomatis dulu waktu di sini mereka juga selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Nah, menyangkut keimanan dan kebaikan selalu kepingin menjadi yang pertama. Dan Islam itu ini menunjukkan sebetulnya pendidikan tentang kedisiplinan. Jadi orang Islam itu kalau Islamnya beneran harusnya disiplin, on time harusnya. Be the first, itu Islami. Kalau suka telat enggak Islami namanya. Allah itu al-awwal. Kita manusia juga diberikan potensi untuk disiplin. Ya, makanya di dalam sholat jamaah itu ada aturan shaf, merapikan barisan, tidak boleh mendahului imam. Ini kedisiplinan. Juga bagaimana dalam kita berprestasi. Sholat malam, ya, bangun 3:30. Yang lain tadi wis kat jam 2 mau, ya toh. Jam 3 itu udah selesai. Misalnya ada juga yang jam 8 itu nganter anak sudah, anak sarapan sudah, ibunya sarapan sudah, sholat duha sudah, belanja ke pasar sudah, semuanya sudah. Yang lain baru bangun dari tidur. Nah, jadilah yang pertama, karena itu adalah etos kerja yang didasari oleh keimanan kita yang tulus kepada Allah. Lanjut ya, ad-dhahir al-batin. Dhahir yang kalau orang Indonesia bilang lahir, batin, ya. Maafkan saya lahir batin ya. Lahir itu sebenarnya dhahir ini loh, yang saya tulis di papan itu. Berarti ini asma keberapa? 74 dan 75. Ad-dhahir yang maha nyata, al-batin yang tersembunyi. Secara bahasa sudah jelas, tidak perlu saya sampaikan lagi. Dan di dalam Al-Quran, ya tadi sebetulnya untuk ad-dhahir itu 6 kali, tetapi hanya satu yang menggunakan alif lam. Tadi ayatnya sama ya. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Sama. Maknanya sekarang, kok dibilang Allah itu maha tampak toh, maha nyata toh, maha jelas toh? Lah wong saya ndak lihat Allah ki mana? Kok di sini dia menyandang asma ad-dhahir tuh gimana toh? Allah kok tampak? Nah genah ra ketok kok dibilang tampak itu maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah nomor 1, ad-dhahir, dia Allah yang nampak jelas, bukti-bukti wujudnya. Contoh, Bunda berdiri di pantai, menatap laut, gak usah dibilang yang bikin laut siapa. Bukankah kita sudah tahu kalau itu ciptaan Allah?
Iya enggak? Nah ya, zatnya Allah enggak kelihatan, tapi dengan melihat laut itu menjadi bukti yang sangat jelas bahwa Allah itu ada. Betul enggak? Sekarang, tadi kan berdiri di pantai tuh. Sekarang coba snorkeling, nyelam. Nah, di dalam laut lihat apa? Ikan, batu karang, ada tumbuh-tumbuhan laut. Ya. Tanpa kita melihat zatnya Allah, kita sudah tahu bahwa ini menunjukkan Allah itu ada. Betul enggak? Allah itu jane, itu jelas banget ada. Lewat alam semesta, dia itu sudah kelihatan bahwa Allah itu ada. Coba duduklah di samping mayat. Kenapa takut? Apalagi kalau bisa loh. Banyak loh yang dapat hidayah lewat ini loh. Nungguin orang sakaratul maut sampai meninggal. Di situ kelihatan sekali Allah ada. Yang awalnya bisa bicara, bisa ketawa, bisa makan, ya, tiba-tiba tak bernyawa. Tiba-tiba digerak-gerakkan, diam saja. Tiba-tiba dipanggil, tidak menyaut. Tiba-tiba diajak komunikasi, nggak connect. Iya nggak? Loh, tadi habis guyang-guyu sama saya loh. Habis makan satu meja dengan saya loh. Cuma keselak, terduduk, langsung nggak ada. Itu kelihatan sekali, di situ ditunjukkan Allah itu ada. Lu siapa yang bikin badan jadi tak bernyawa? Betul nggak? Itu Allah Ad-Dhahir itu. Allah itu jelas banget ada kok. Jelas banget ada. Nah, lagi nanti ditambah sendiri contoh-contoh ini untuk menunjukkan Allah itu ada atau enggak ada. Kalau rehla, traveling, jangan cuman bersenang-senang dong. Kalau mau pengen lihat sensasi sunrise dan sunset, ya, coba naik gunung ke laut ke tempat-tempat di mana matahari bisa dilihat mulai dari dia terbit itu sampai terbenam. Subuh, ya. Kalau naik gunung sampai atas belum adzan subuh kan bisa tuh melihat matahari terbit ya, kalau tidak mendung. Amati betul itu. Matahari itu ya, dari awalnya ndak ada toh, wong peteng kok nggak ada. Sampai dia nongol dikit, seperempat, sepertiga ya toh. Nongol ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi sampai dia bulat sekali, sampai saking terangnya sinar tuh sampai bulatnya tuh tidak bisa dilihat ya, sampai dia naik, sampai nanti dia terbenam. Itu otomatis menunjukkan Allah itu ada. Lah yang nyuruh matahari tadi bergerak terus siapa kalau bukan Allah? Iya enggak? Siapa bilang Allah tuh nggak kelihatan? Oh, kelihatan jelas. Wong Ad-Dhahir kok. Dia maha nyata, maha jelas, bisa dilihat lewat ciptaannya. Ayo tungguin orang melahirkan. Berani nah ini. Tadi mayat takut. Nah, coba orang melahirkan, ya berani. Bayangkan tuh loh. Kita semua ngerasakan melahirkan, tapi yang melahirkan itu tidak melihat proses keluarnya bayi, betul enggak? Sekarang lihat toh proses keluarnya bayi itu. Bayi itu loh
Di dalam rahim rapet apa enek jendelone? Ada ventilasi rahim? Enggak ada. Tapi janin hidup ndak? Lah iya. Janin hidup loh. Ngeringkel di dalam nih. Di balik 3 kegelapan. Kegelapan pembungkus janin. Bayi brojol kan sama dokter pembungkusnya dibuka lah, nek tidak dibuka piye? Di balik pembungkus janin. Pembungkus janin itu ada di dalam rahim. Betul. Rahim itu ada di dalam perut. 3 loh. Potong gedet loh. Gelap gulita itu. Terus dibungkus perut, di dalam rahim, di dalam pembungkus. Nah, kok hidup ya 9 bulan lebih. Begitu dia keluar, nah, di situ menunjukkan Allah ada apa enggak ada. Lah iya, jangan bilang Allah enggak kelihatan. Allah itu zahir, maha nyata, maha kelihatan, jelas banget lewat apa-apa yang kita saksikan dari peristiwa yang ada di jagat raya ini. Ya, wes nggak usah jauh-jauh. Pernah nggak kalau di cermin tuh nggak cuma untuk make upan, sengaja di depan cermin itu mencermati wajah kita, bukan mau make upan dandan. Sengaja cermati rambut kita, cermati kulit kita, cermati mata kita. Biyen ketoke belalak, kayak ciut ngono. Dulu tuh kulitnya kenceng gitu, sekarang keriput. Ya, terus meringis, lihat giginya. Utuhkah? Ya. Nah, terjadinya perubahan-perubahan dalam diri kita itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Iya. Allah ad-Dhahir, ya. Lalu al-Batin, dia yang tersembunyi hakikat zatnya. Dibilang enggak ketok, kok ketok. Dibilang ketok, kok enggak ketok. Lah ini dohir dan batin. Kalau tidak belajar Asmaul Husna enggak tahu. Maksudnya enggak kelihatan itu, enggak kelihatan datnya, wujudnya ora usah dicekel kayak kita gini loh. Ora usah dipeluk kayak kita gini, gedenya segini nih ya. Al-batin, Allah itu datnya tidak bisa dilihat mata, tapi keberadaannya tampak jelas. Itulah ad-dhahir dan al-batin. Nanti ada saatnya kapan kita dapat memandang wajah Allah, nanti pada saat kita dihidupkan kembali sesudah mati. Memandang wajah Allah itu kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang beriman, karena itu kenikmatannya melebihi kenikmatan surgawi. Maka orang-orang yang tidak beriman besok terhijab, terhalang, tidak bisa memandang Allah, maksudnya datnya. Allah ad-Dhahir tampak jelas ada lewat penciptaannya, dan dia dengan mata kita nggak bisa dilihat datnya, karena Allah ingin menguji kita. Nanti ada saatnya datnya bisa kita lihat. Dimengerti kan? Dimengerti. Baik. Imam Ghazali menulis itu di nomor 2-nya. Ketersembunyian Allah, Allah itu tersembunyi, nggak kelihatan, al-batin, disebabkan kejelasannya yang luar biasa. Loh, kalau Ghazali itu filosofi sekali. Justru menurut Imam Ghazali itu Allah itu nggak kelihatan, justru saking jelasnya. Bisakah kita menatap matahari?
Bisakah? Kenapa? Saking terangnya. Menurut Imam Ghazali, Allah itu saking jelasnya malah nggak bisa dilihat. Saking benderangnya cahaya matahari, nggak sanggup kita menatapnya. Dan kejelasannya yang luar biasa disebabkan oleh ketersembunyiannya, ya. Jelas bangetnya itu justru karena dia maha tersembunyi. Lah kenapa toh Allah itu kok menyembunyikan diri? Ya untuk menguji kita. Kalau kelihatan apalah artinya ujian? Allah itu gaib, nggak menampakkan dulu dirinya untuk menguji kita. Percayakah kita bahwa dia itu ada? Malaikat juga nggak kelihatan karena Allah hendak menguji kita. Nanti saatnya, selak kepengen lihat malaikat enggak? Selak. Selak kepengen panggilan Israel. Nanti kan lihat malaikat Israel. Selak kepengen lihat. Tapi kalau sudah melihat malaikat Israel baru percaya bahwa malaikat itu ada, wah itu udah nggak kepake. Itu keimanan yang terpaksa namanya. Wah aku gak percaya aku malaikat ada, aku gak percaya, pengen meruh tenan, ya toh? Nah kalau sudah benar-benar lihat Israel itu, pintu tobat sudah ditutup. Seperti ketika Fir'aun minta tolong tenggelam itu, terus dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, aku beriman pada Tuhan Musa. Wes telat, kamu sudah lihat malaikat toh. Kalau sudah melihat malaikat, maka tobat tidak lagi diterima. Maka Allah sembunyikan dirinya, malaikat dan semua yang sifatnya gaib, tujuannya untuk menguji keimanan kita semua. Ada saatnya semua nanti dibuka, tabir penghalang itu dibuka sehingga kita bisa melihat yang tadinya gaib, ya, menjadi nyata. Berikutnya, meneladani asma ini. Jadilah, ya, yang dilahirkan, yakni nyata dengan karya-karya indah, ya. Maksudnya bukan mendidik kita untuk riak pamer, bukan loh ya kan. Dohir itu nyata jelas loh. Kalau amalan katanya suruh nyembunyiin, kok ini malah suruh ditampakkan. Maksudnya untuk unsur keteladanan. Tampakkan diri kita dengan karya-karya indah, bermanfaat, ya kan. Di antara manusia itu pasti ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ya. Kalau kelihatan biasanya karena apa? Bisa karena prestasi, bisa karena aib, ya. Ya janganlah dikenal orang karena aib. Jadilah tampak, nongol, dikenal, populer karena apa? Prestasi, ya. 2, ingat, kebaikan-kebaikan Anda yang tersembunyi harus lebih baik, harus lebih banyak sebetulnya itu, ya. Harus lebih banyak dari apa yang nyata. Gini Bunda, kita kan pasti ya kalau punya amal soleh itu ada yang diketahui orang, ada yang tidak diketahui orang, ya. Nah, usahakan yang tidak diketahui orang jauh lebih banyak daripada yang diketahui orang. Nah, kalau pengajian gini nggak diketahui orang, yo piye? Kan kita bukan makhluk gaib. Nah, keruduan ngono terus ngumpet, ya ndak lah. Ini termasuk amal penjenengan yang diketahui orang. Oh, Bunda A datang pengajian, solehah tenan, ya toh. Berarti kan itu yang diketahui orang. Tapi buatlah yang nggak diketahui orang itu lebih banyak, ya. 3, hendaknya kita meninggalkan segala dosa dan kekejian, baik yang sifatnya dohir maupun batin, baik yang kelihatan atau enggak kelihatan, baik yang diketahui orang atau yang kita ngumpet dari orang. 4,
hendaknya tidak menampakkan sesuatu kecuali yang sesuai dengan tuntunan ilahi. Misalnya aurat, tidak menampakkan aurat kecuali yang diperbolehkan, ya. Jadilah kita tampak di permukaan, menonjol, beda dengan yang lain disebabkan karena prestasi-prestasi kita, dan jadikan, ya, apa-apa yang tampak dikenal orang itu adalah segala yang baik-baik, ya. Kita tentulah Bunda punya amal tersembunyi, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekah infaknya, semua saya yakin Bunda punya amal tersembunyi yang sangat besar dan lebih banyak dari apa yang diketahui oleh orang lain. Semoga ya. Masih kuat tambah satu lagi? Masih. Oh, hari ini rekor ya, 5 asma ini. Baik, satu lagi. Al-Wali. Asma keberapa? 76 ya. Loh, kalau betah duduk tak rampung kesisan saya juga bisa. Al-Wali. Wali. Kata wali juga nggak asing buat kita. Dulu di asma yang dulu itu ada juga al-waliyu. Masih ingat ya? Al-waliyu. Kalau ini al-wali. Jadi selisih alif itu memang selisih makna, ya. Ya, secara bahasa telah diuraikan ketika menguraikan asma Allah al-waliyu, ditambahkan itu tidak terketik ya, maaf. Al-waliyu, wali itu maha melindungi, maha mengayomi, maha mencukupi, maha mengawasi. Wali itu. Kata al-wali yang pakai alif ya, wawunya memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tapi ditemukan satu ayat yang menggunakan kata walin. Ini akan dibacakan surat Ar-Ra'd ayat 11. Silahkan. Ya, tadi di akhir ayat itu ada kalimat wa ma lahum min dunillahi min walin. Nah itu. Jadi kalau al-wali yang persis memang enggak ada ya. Kita temukan walin itu yang artinya pelindung, pengayom. Kita langsung masuk ke makna ya, supaya cukup waktunya. Ada 4 di sini makna dari al-wali. Pertama, kalau Allah itu menyandang asmanya al-wali, menurut banyak ulama maknanya penguasa, pemerintah, pemilik sesuatu yang dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendaknya. Artinya dia Allah lah yang paling berhak untuk menguasai, termasuk memerintah. Memerintah itu membuat perintah.
Kalau ada orang bertanya, emang kita ini kok disuruh-suruh sholat toh? Yang nyuruh siapa toh? Oh Allah. Emang Allah tuh siapa toh kok merintah-merintah kita? Nah, Allah itu punya kekuasaan untuk menentukan. Dia merintah kita apa? Dia melarang kita apa? Karena dia yang maha menguasai kita. Kalau murid tanya sekarang, murid, emang kita ini kok diatur sampai sekolahan pukul 7, yang telat dihukum. Kalau Senin pakai seragam A, kalau Selasa pakai seragam B, pelajarannya jumlahnya sekian, kok kita diatur-atur gini tuh, yang ngatur tuh siapa? Oh ya, kalau sekolahan ada kepala sekolah. Kalau sekolahan punya kurikulum, betul enggak? Lah siapa toh yang menetapkan kurikulum ini? Siapa? Penguasa bukan? Penguasa. Nanti kan sampai ke menteri, ya enggak? Menteri pendidikan. Nah, menteri ini siapa toh? Nah, penguasa juga. Di bawah kendali presiden. Berarti yang berhak ngatur, merintah, ngelarang, penguasa bukan? Iya. Dan Allah lah di sini penguasa. Karena dia yang menguasai kita, maka dialah yang paling berhak mengatur kita, menentukan perintah-perintah agama. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengkaji Al-Quran. Mengapa dia merintah kita? Karena dia menguasai kita. Kalau bunda merintah anak, kalau saya tanya, kok mau perintah emang kowe sapa nih? Oh aku ibu betul. Lah kalau ibu kenapa? Punya kuasa dong. Betul nggak? Ya sudah. Di Al-Wali itu Allah itu menguasai sehingga pantas memerintah. Nah, dan dia itu pemilik segala sesuatu yang dapat mengelola apa yang dimilikinya dan juga menggunakan apa yang dimilikinya sesuai kehendaknya. Ini Al-Wali. 2. Ini pendapat pakar bahasa menulis. Al-Wali itu pemilik segala sesuatu serta pengelolanya. Memiliki sekaligus menguasai. Ada nggak kalau manusia itu memiliki belum tentu menguasai? Ada nggak? Ada. Ya. Itu mobil yang beli saya dengan uang saya. Berarti pemiliknya siapa? Saya. Tapi saya dikendalikan oleh orang tua saya, sehingga lawang itu mobil milik saya, kok saya nggak boleh make toh? Kok saya diatur-atur toh? Kan mobil saya. Kalau manusia yang memiliki belum tentu bisa menguasai. Tapi kalau Allah yang memiliki, sudah pasti dia yang menguasai, ya. 3. Seakan-akan kekuasaan dan pemerintahan menuntut adanya pengelolaan. Iyalah, kalau kita punya perusahaan, kita penguasanya, saya pemiliknya, penguasanya, kan saya dituntut mengelola. Kalau nggak saya kelola, gimana perusahaannya? Mati no. Nah, di sini hanya Allah yang sanggup menjadi pemilik sekaligus penguasa, sekaligus pengelola, sekaligus mengatur, membuat seluruh aturan terkait dengan apa yang dikuasainya. Kita kan dikuasai Allah toh. Ada nggak yang bisa nawar umur? Nawar umur? Nggak bisa toh? Nah itu kan sudah menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kalau Allah bilang hari ini mati, ya mati. Apa bisa ditawar besok? Nggak bisa.
Itu bukti Allah Maha Kuasa. Oh, di dalam Islam itu kalau orang meninggal itu aturannya si mayit dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, gitu toh? Lah itu aturan dari mana? Dari Allah. Lah kok Allah tuh merintah-merintah? Lah iya, wong dia itu yang memiliki dan menguasai kita, makanya kita diatur dengan aturan-aturan itu. Itulah al-wali. 4. Penafsiran kata wali dalam surat Ar-Ra'd tadi. A. Allah Maha Kuasa, baik memerintah dan memiliki melakukan hal-hal yang mengantar pada pemeliharaan. Kita harus selalu sadar diri kita ini milik Allah. Kalau milik Allah, ya terserah Allah toh yang mengatur kita. Betul apa tidak? Kita ini bukan milik suami loh, juga bukan milik orang tua kita loh. Kita ini miliknya Allah, jadi dialah yang berhak ngatur kita. Kita diatur sama Allah. Umur kita berapa, tinggal di mana, berjodohkan siapa, punya potensi apa, anaknya berapa, semua diatur oleh Allah. Percaya apa enggak? Ya udah, meyakini asma ini dapat melahirkan keikhlasan, ridho pada apa Bunda? Takdir Allah. Ya, oke. Allah Al-Wali itu menugaskan atau memerintahkan malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran. Berarti yang mengenal shift itu tidak cuma satpam. Malaikat itu juga digilir sama Allah sehingga manusia itu nggak pernah lepas dari pengawasan. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Mereka silih berganti menjalankan tugasnya. Ini disebut dengan malaikat hafadhah, malaikat yang selalu menjaga kita, baik kita tidur ataupun terjaga. Lah Allah kok nugas ke malaikat? Lah wong malaikat itu juga ciptaan Allah kok. Jadi yang berkuasa juga Allah. Allah ngatur, malaikat, kamu shiftmu ya, jaga ya manusia ini. Nanti kamu ada masa pergantiannya, semua diatur oleh Allah. Allah nggak ngatur kita doang loh. Allah itu juga mengatur malaikat di sini. C. Allah menunjukkan peranannya, tapi sekaligus menuntut manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi dan kemampuan mereka. Ya. Kalau Allah mengatur, kenapa kita harus berusaha? Ada yang bertanya begitu. Kalau semua sudah diatur Allah, kenapa kita harus berusaha? Ya, Allah memang punya peran menentukan, tapi Allah hendak menguji kita sejauh mana usaha yang kita lakukan, karena Allah hendak memberi pahala atas usaha kita. Begitu maksudnya. Maka yang paling mulia, yang paling maksimal usahanya dalam perkara apapun. D. Peranan wali bertanggung jawab sepenuhnya memberikan perlindungan. Allah itu maha melindungi kita, tapi manusia jarang yang sadar itu. Allah melindungi kita, panca indera kita, eksistensi kehidupan kita, akal pikiran kita, sehingga kita dijaga dari segala yang dapat merusak kita. Manusia wajib berusaha, Allah yang menentukan. Untuk sehat, untuk pinter, ya, untuk soleh, untuk kaya, semua butuh ikhtiar. Ya, Allah memang pegang peranan menentukan. Menentukan berarti mentakdirkan.
Karena ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Allah mengatur, tapi kita wajib berusaha. Kalau apa yang dituliskan Allah menyangkut takdir kita itu bisa diubah lantaran doa dan ikhtiar yang kita lakukan. Karena itu rahasia Allah di Lauhil Mahfuz sana. Ya. Nah, maka al-wali yang tanpa alif dengan al-wali itu memang ada perbedaannya. Persamaannya apa? Sama-sama melindungi, menguasai, menjaga. Tapi kalau al-wali yang ada alifnya itu perbedaannya ditambahkan dia karena menguasai maka pantas untuk menentukan perintah-perintahnya. Maka kalau menjalankan perintah ya jangan awel. Jadi orang Islam dikongkon sholat, dikongkon kudungan barang, dikongkon ngaji. Ya, kenapa kita diperintah? Karena Allah yang tahu kemaslahatan kita. Dia kan yang nyipta kita. Dia tahu apa yang menyelamatkan kita. Maka kita diatur sedemikian rupa. Terakhir, keteladanan. 1. Hendaknya tidak mencari perlindungan kecuali hanya kepada Allah karena Allah yang maha melindungi. Mau berlindung kemana? Dalam musibah tsunami, mau naik ke lantai 3, mau manjat pohon, mau naik ke gunung. Lah apa air laut itu nggak bisa naik sampai ke sana? Jadi mohonlah perlindungan hanya kepada Allah. Tidak perlu ke dukun, ke paranormal, ya. Tidak perlu apa yang disebut kalau orang sekarang tuh sudah salah kaprah nyebut dengan orang pinter. Orang pinter tuh pinter apa? Ya. Pokoknya minta perlindungan itu pantasnya hanya kepada Allah. 2. Bagi seorang penguasa mestinya ya ketika menjadi penguasa itu harusnya memberi pengayoman, pemeliharaan untuk rakyat. Penguasa yang mengayomi, melindungi, mengatur, mengelola, menguasai. Jadi rakyat ngerasa ayam dikuasai oleh seorang yang bisa mengayomi. Kalau kita posisinya sebagai penguasa. 3. Membimbing masyarakat melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugas dan kemampuan. Iyalah, kita semua diberikan potensi Allah beda-beda, ya. Kita melakukan tugas kita sesuai dengan kemampuan kita, ya. Merubah yang negatif menjadi positif. Setidaknya itu, ya, meningkatkan yang sudah baik menjadi lebih baik. Inilah al-wali. Kalau mau berdoa boleh digabung al-wali yang enggak ada alifnya itu. Ya Allah, ya wali. Ya Allah, ya wali. Ya, lindungi aku, jaga aku, aturlah aku, tata hidupku. Sami'na wa atokna. Saya manut ya Allah. Kalau sudah yang noto Allah, tidak ada lagi yang lebih baik lagi yang dapat mengatur kita. Cuman godaan kita besar, Bunda. Kadang-kadang diri kita merasa lebih baik dan lebih mampu menata diri kita, padahal ada Allah yang lebih menguasai kita. Maka ini sangat dikaitkan dengan ridho pada takdir Allah. Ya kita ikhlas sajalah. Allah yang menentukan segalanya. Dia telah mengatur kita. Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu belum bisa kita tangkap sepenuhnya, tapi kita cukup meyakini bahwa yang dikehendaki Allah pastilah suatu kebaikan. Begitu? Oke, selesai ya untuk asma yang kelima dari pembahasan pagi hari ini. Selanjutnya masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau sharing saya persilahkan.
Jawabannya itu silakan satu penanya kalau masih ada. Tidak ada. Baik. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaannya mungkin agak menyimpang. Tidak mengapa, boleh. Disebutkan kalau tadi kan malaikat mencabut nyawa Israfil ya. Nah, pada setahu saya pernah bacanya istrinya mengenai hadis itu pada saat hari akhir itu kan malaikat itu juga akan mencabut nyawanya yang mencabut malaikat Israfil. Nah, pertanyaan saya, Bayangke, iya. sak gini banyaknya sing nyabut siji gitu. Pertama itu kemudian yang Iya. dari malaikat Israfil kan yang terakhir kali loh. Siapa yang bertugas mencabut malaikat nyawanya malaikat Israfil? Terus yang kedua Ustazah, Iya. tadi kan dikatakan kalau kita dijaga oleh malaikat dengan berlebihan. Sedangkan kita tahu saya ada malaikat roket dan atlet yang mencatat kebaikan dan keburukan itu. Nah, sekian banyak manusia itu dengan satu saya masih di luar logika saya gitu saja seperti itu kayak apa. Jadi apakah banyak malaikat dengan yang bertugas sebagai itu dinamakan roket dan atlet ataukah itu banyak berduplikasi? Baik. Kalau pertanyaannya apakah jumlah malaikat itu banyak, jawabannya iya. Dan tidak semua namanya itu di-share ke kita oleh Allah. Kalau pertanyaannya begitu. Tapi kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini jangan membayangkan alam gaibnya malaikat juga potensi yang Allah berikan pada malaikat. Tata kerja malaikat jangan dibayangkan seperti tata kerja kita. Jibril itu kalau sayapnya digerak ke 600 penuh jagat raya loh, kebuak sak donya iki dipenuhi sayapnya Jibril 600. Tata kerja malaikat, ada yang bilang gini, nek Nut, malaikat ini apa pakai remote ya Ustazah? Potensi yang diberikan Allah pada malaikat jangan disamakan dengan potensi yang diberikan Allah pada manusia. Cara kerja malaikat nggak bisa dibayangkan oleh kita. Kalau detik yang sama, jam yang sama, ada orang meninggal 1000, apa Israel bingung ya Ustazah? Cara kerja malaikat nggak bisa dibayangkan dengan cara kerja manusia. Itu ya. Nah, berikutnya, kalau dikatakan ada juga yang kayak gini, katanya kalau di rumah ada patung komplit, malaikat nggak mau masuk. Beneran loh dah, nek nggak mau mati, kan malaikatnya ora iso mlebu. Nah, iki ya meh podo iki bayangkene. Dikiranya kalau, lah ini kalau berarti kalau kita belum mau mati, taruh aja ya patung-patung di rumah biar malaikatnya takut untuk masuk. Itu berarti masih memiliki pemikiran yang sama ya, menyamakan cara kerja malaikat dengan cara kerja manusia. Itu sama sekali berbeda ya. Satu itu. Dua, bahwa memang betul yang namanya di kalangan malaikat itu ada panglima, ada staf. Kalau dikatakan roket atlet, maka ada kiroman katibin. Itu malaikat tugasnya sekretaris, nyateti terus. Kan yang setahu Bunda, roket atlet mengawasi. Dia masih punya staf, kiroman katibin itu sekretaris. Ada lagi tadi malaikat hafadhah itu yang secara shift itu menjaga dan mengawasi manusia. Jadi benar, memang tidak hanya roket dan atlet kalau untuk pengawasan. Lagi misalnya seperti malaikat yang nungguin orang mati itu loh. Kalau yang nyabut nyawa Israel, sesudah dicabut nyawanya ada malaikat yang nunggu sampai malaikat ini nanti dimasukkan ke liang lahat.
nanti begitu masuk liang lahat ditampani malaikat lain lagi. Jadi jumlahnya memang sangat banyak dan Allah tidak informasikan ke kita secara rinci tentang satu persatunya, ya. Itu. Kemudian Israel. Nah, kalau Israel itu tugasnya nyabut nyawa. Lah yang nyabut nyawa nih Israel siapa? Jangan lupa ada malaikat Israfil. Israfil apa tugasnya? Niup trompet. Niup trompet, tiupan pertama apa? Anunya. Apa? Mati. Nah, itu Ustazah Evi toh jelaskan kiamat toh? Sudah dikasih materi kiamat kok. Israfil, tiupan pertama itu pertanda mati semua makhluk. Terus takok, "Lah bi Israfil melu mati pora?" Lah kan kullu syai'in halikun illa wajah. Semua mati kecuali Allah. Israfil mati terakhir. Nanti kalau tiupan trompet kedua yang niup siapa? Israfil. Nah, Israfil ki urip sik dhewe pertama kali. Dia bangun karena punya tugas untuk niup trompet yang kedua. Jadi kalau kita diwafatkan malaikat, kalau malaikat itu ya wafatnya oleh siapa? Dimatikan Allah kan cukup gampang, gitu ya. Jadi perlu dicatat, malaikat ini termasuk jenis makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya, tidak berjenis kelamin, tidak butuh makan minum. Oh, nanti sampai kok di materi saya kalau Asmaul Husna selesai. Kan saya ini temanya akidah toh. Nanti ada iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul. Nanti sampai Bu, jangan khawatir ya. Nanti tak detailkan di situ. Kalau pas babnya tentang iman terhadap malaikat, ya. Sabar ya. Oke, tapi sementara seperti itu jawaban saya. Jadi kalau malaikat itu, kalau kita bayangkan, loh, makhluk kok nggak makan minum toh Bu? Malaikat itu tidak butuh makan minum. Lah, akal kita nyampe nggak kalau dijelaskan bahwa malaikat tidak butuh makan minum? Nggak nyampe. Seperti itu jugalah ketika kita membayangkan bagaimana cara kerja malaikat yang sungguh berbeda dengan cara kerja kita. Dilihat dari segi makan aja udah beda. Kita ini nggak makan sehari soh pingsan ya toh. Tapi kalau malaikat itu seumur hidupnya dia itu nggak makan minum loh. Gitu ya Ibu. Baik. Nanti insya Allah saya lebih detailkan kalau kajiannya pas masuk ke tema malaikat ya. Sampai di sini ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat, setidaknya menjaga stabilitas iman kita kepada Allah, menjadi lebih kagum dan lebih memuji Allah ya. Apa yang keliru semoga diampuni oleh Allah. Semoga rahmat Allah meliputi kita semuanya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.